Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kaji kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu imaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah yang hormati, mari kita senantiasa meningkatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas limpah curah nikmat karunia taufik hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas tugas-tugas keseharian kita, dan terlebih lagi yang paling kita rasakan saat ini disampaikannya niat dan umur kita untuk bisa hadir di masjid ini melaksanakan sholat subuh berjamaah yang kita lanjutkan dengan taklim dengan membaca Alhamdulillah rabbil alamin. Salawat dan salam semoga tetap berlimpah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya setia hingga yaumil kiamah. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah, ini hari ke-30 ya, berarti hari terakhir untuk bulan Ramadan ini. Kita belajar, kita mengkaji, ya, kita memperdalam, memahami apa yang Allah firmankan, yaitu kalamullah Al-Quran, untuk panduan hidup kita. Yang kemarin kita pertemuan sebelumnya itu di surah ke-9, surah Taubah, ayat terakhir 127. Nah, kemarin itu yang terakhir, apabila diturunkan suatu surat, ini sebagian orang munafik itu ya, kemudian mereka memandang satu sama lain, kemudian berkata, adakah orang yang melihat? Adakah seorang melihat? Nah, setelah itu, adakah orang yang melihat kamu? Itu ya, toleh-toleh ya. Ini sebagian mereka memandang yang lain, kemudian bertanya itu, apakah ada seorang yang melihat kalian? Nah, setelah itu mereka pergi, mereka memalingkan dirinya, mereka pergi. Maka yang terakhir itu kemarin Allah menjelaskan, sarafallahu qulubahum. Ya sudah, karena mereka berpaling pergi, ya berarti disitulah nanti Allah memalingkan, telah memalingkan, yaitu Allah hati-hati mereka. Karena mereka kaum yang ini enggak mau memahami, ya, tidak memahami, layak qaumun layak kohun. Nah, pagi ini kita lanjut di ayat ke 128. Nah, ayat ini biasanya dulu ya, ini dulu, kata nggak tahu sekarang ya, itu anak TK besar tuh ya, hafal semua ini. Mulai anak TK, SD sampai tua itu hafal. Bahkan sering dibunyikan, pokoknya sering itu ya. Sambil jalan sambil apa sering dibunyikan. Nah, waktu itu keponakan saya masih kecil, masih TK ya. Ini dihafal ya. Nanti kumpul di sana ada remaja-remaja, ada tua, ini hafal. Nah, bagaimana ini ya? Kita bahas bersama, kita pelajari bersama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad, sungguh ya. Ja'akum, laqad ja'akum, sungguh datang pada kalian
Sungguh Allah telah menjelaskan, sungguh benar-benar telah datang pada kalian rasulun, rasul utusan, orang rasul min anfusikum, dari golongan kalian sendiri. Maksudnya dari anfusikum, dari jiwa, dari pribadi, dari golongan kalian sendiri. Nih, rasul itu dari golongan ya masyarakat yang ada di situ, diturunkan Al-Qur'an itu. Azizun alaihi, terasa sangat berat atasnya, sangat berat. Jadi dirasakan sangat berat atasnya apa anittum, itu yang kamu rasakan, yang kamu derita. Jamaah yang berbahagia, ini Rasul merasa benar-benar Allah menjelaskan ini, Rasul itu terasa berat olehnya penderitaanmu, yang kamu derita itu berat sekali dirasakannya. Harisun alaikum, harisun sangat menginginkan, alaikum atas kalian, bil mukminin. Harisun alaikum, jadi sangat menginginkan kalian itu, ya kalian itu diinginkan, yang diinginkan apa? Kalian itu beriman. Nah, untuk bil mukminina, terhadap orang-orang yang beriman itu, Rasul ini, seorang Rasul yang datang dari kalian ini adalah bil mukminin, karena dia sudah harisun alaikum, sangat mengharapkan bahwa kalian itu, untuk kalian sangat menginginkan keimanan kalian. Setelah imannya bil mukminina, maka terhadap orang-orang yang beriman, dengan orang yang beriman itu raufun, penyantun, amat penyantun, raufun, rahimun, dan sangat-sangat penyayang. Nah, jamaah yang berbahagia, ini para ahli dulu bingung ya, ada yang bingung. Ini kenapa? Ini secara matematis itu pas semuanya. Dihitung-hitung itu semuanya nanti ada pas pembagian, dan kalau dibagi dan sebagainya tepat. Nah, ketika ada dihitung loh, ini kalimat yang dipakai di dalam Asmaul Husna ini ada, kok satu ini ada lebih nih, kenapa? Perhitungannya, dihitungan macam-macam itu. Termasuk misalnya di sana ada kunci, di Quran ini ada kunci 19. Kunci 19. Nanti kalau ada apa-apa itu dibagi itu mesti pas ya. Loh, kenapa kok ini enggak cocok? Nah, ternyata satu nama itu yang dipakai Allah itu digunakan untuk Rasulnya. Raufun ini. Raufun ini benar-benar penyantun. Rahimun, dan penyayang. Termasuk juga basmalah ya. Kenapa di At-Taubah yang kita bahas ini kan tidak ada basmalahnya? Ternyata nanti Bismillahirrahmanirrahim itu digunakan di dalam surat, di tengah-tengah surat, karena di situ ada surat, di satu surat ayat itu ada Bismillahnya. Itu ketika Nabi Sulaiman mengirimkan surat kepada Balqis. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu bismillahnya di situ ada satu. Sehingga pas namanya. Nah, jam berbahagia, maka di sini kita dari ayat ini, ya, kenapa sih kok begitu hafalnya? Ya memang ada buku kecil itu ya, ada di situ, ada macam-macam lah bacaan ada. Nah, cuman ya ini apa kira-kira mereka paham apa enggak ini ya, misalnya. Ini maksudnya kan di sini kalau kita pelajari tadi, lakot berarti sungguh nih, tenanan ya. Ini lakot ja'akum berarti sudah datang padamu, ini anugerah Allah yang diberikan pada kaum mukminin yang benar-benar sangat besar sekali, itu pengutusan seorang rasul. Rasul itu dari kalangan mereka sendiri. Otomatis nanti ketika berbicara adalah dengan bahasa kaumnya. Yang kemarin sempat kita lihat itu di surah berapa kemarin? Surah ke 44 ya. Surah Fusilat itu ya. Itu surah Fusilat ayat 44 kali ya. Jadi di sana Allah menjadikan Qur'anan ya,
dijadikanlah padanya itu Quran ajamian. Apakah pantas Quran itu ajamian? Enggak. Quran itu dengan bahasa yang jelas, Arab yang jelas. Jadi enggak mungkin dengan bahasa asing. Quran diturunkan tidak dalam bahasa asing, bahasa ajam, enggak. Tapi di sana adalah Quran itu dengan bahasa Arab yang jelas, yang tegas, yang benar-benar ini tingkat kehebatannya itu melebihi sastra saat itu. Dan memang Quran itu mukjizat. Nah, mukjizat yang abadi sampai kiamat ya Quran ini. Apakah Rasul itu tidak punya mukjizat? Banyak sebetulnya. Cuma ya ini kurang banyak dibahas karena yang penting adalah ini mukjizat Quran ini. Yang utama dan terutama yang akan terus hidup itu mukjizat Al-Quran ini. Kalau Nabi Musa misalnya tongkat, ya dengan tongkatnya itu banyak sekali mukjizat yang nanti didatangkan. Dari untuk mengalahkan, ya. Mukjizat untuk mengalahkan apapun yang ada di kaumnya saat itu. Rasulullah juga gitu sudah diberi mukjizat banyak sebetulnya. Cuma ya nggak banyak dibahas ya. Ya misalnya contohnya adalah bulan terbelah. Kalau itu ditulis dalam Quran itu diabadikan dalam Quran. Bulannya terbelah. Disuruh nunjuk bulannya terbelah. Setelah itu kembali lagi. Dan itu disaksikan oleh seluruh dunia bisa melihat. Jadi ada catatan sejarah ya, yang di sana ada menunjukkan bulan itu terbelah, benar-benar terbelah. Ada juga pohon berjalan ya seperti di film apa itu, yang pohon-pohon bisa jalan akarnya itu ada. Ya. Cuma ya ini karena ini mukjizat yang benar-benar tetap hidup, tetap abadi, tetap berpikir terus ya di Al-Quran ini. Maka sungguh ya telah datang pada kalian siapa Rasul. Nah, ini yang penting. Ini adalah pengutusan berupa anugerah yang ya tidak ada bandingnya, sudah yang paling agung ya. Nah, min anfusikum dari dari kelompok kalian sendiri, dari kalangan kalian sendiri. Min anfusikum dari diri kalian, dari kelompok kalian, dari jenis kalian juga. Nah, bukan dari jenis malaikat, bukan dari jenis jin ya, tapi jenis manusia, menggunakan bahasa manusia, bahasa kaumnya juga saat itu. Nah, ini kalau kita lacak ya, ini adalah doa yang dulu diucapkan oleh Rasul ya, oleh Rasul Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu nantinya diutus Rasulullah Muhammad SAW ini dirunut ya itu urusret ini itu doanya Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba hikmah wa zakkihim innaka antal azizul hakim. Jadi wahai Rabb kami, utuslah kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, dan seterusnya. Nah ini, maka Allah memberikan anugerah ini dengan diutusnya Rasul dari kalangan mereka sendiri, dari jenis mereka sendiri, dengan bahasa yang mereka pahami juga, bahasa mereka sendiri. Yang jelas lebih unggul lagi ya. Azizun alaihi ma'anittum. Jadi benar-benar terasa berat olehnya ini apa yang kalian rasakan penderitaan itu. Sehingga jamaah yang berbahagia di sini penderitaan yang dijelaskan ini Rasulullah ini luar biasa ya. Di sana ada umat yang saat itu pokoknya gak karu-karuan, gak karu-karuan sekali itu. Ada zaman Rasul itu kalau ada lahir anak perempuan itu dikubur hidup-hidup ya, dikubur hidup-hidup. Bahkan Umar bin Khattab ya,
radhiyallahu anhu ini juga gitu. Anak perempuannya pernah mengubur anak perempuannya hidup-hidup. Jadi didandanin ya, dipacai itu ya. Dan pacai yang cantik dan terusnya pokoknya ya. Setelah itu sudah disiapkan lupanya, ini dikubur hidup-hidup. Makanya kan ya otomatis ya mati nantinya. Nah, sehingga Umar bin Khattab yang orang yang begitu tegas kerasnya itu paling banyak menangis. Nah, kenapa itu tadi? Gimana nanti di akhirat ketika ditanya ya, kenapa? Ya, misalnya anaknya yang kecil itu misalnya tanya, ya, wahai bapakku, kenapa engkau dulu mengubur aku hidup-hidup ya? Ini saat itu luar biasa, nggak karu-karuan sudah zamannya penderitaan orang-orang Quraisy saat itu luar biasa. Yang namanya minum minuman keras itu, lah ini Umar bin Khattab jagonya sudah, nggak ada yang lagi, ada yang menang lagi, yang lebih hebat lagi. Ini sehingga di sana benar-benar kalangan saat itu di kaum Quraisy saat itu benar-benar luar biasa. Penderitaan-penderitaan yang ada ini perempuan itu wah, pokoknya tidak seperti kalau makanya di Islam kan dimuliakan. Penderitaan di sana wah, luar biasa. Maka diutusnya beliau ini masyarakat ditata dengan Quran. Jadi amat berat terasa olehnya penderitaanmu. Jadi penderitaan dan kesengsaraan yang diderita oleh umatnya ini luar biasa. Maka ini Rasul benar-benar merasa berat. Maka sebelum diutus jadi Rasul itu Rasulullah Muhammad SAW itu sebelum diangkat jadi Rasul itu juga membiasa di menjelang diutusnya bagi Rasul itu menyendiri ya, tahanus di Gua Hira itu. Nah, di gua itu mikir masyarakatnya begitu dan sebagainya. Ini melihat masyarakat demikian itu benar-benar terasa berat olehnya penderitaan. Azizun alaihi ma'anittum, sangat-sangat berat. Terasa penderitaan kalian itu dirasakan berat olehnya. Harisun alaikum, sangat-sangat menginginkan, sangat berambisi, ya, sangat ingin banget. Jadi Rasul ini diriwayatkan dari berbagai jalur ya, di sini. Ini Rasulullah menjelaskan, aku diutus membawa agama yang hanif, lagi toleran. Jadi agama yang benar toleran ya. Ini Islam ini agama yang mudah, yang lurus, yang toleran. Dan dalam hadis sahih itu agama ini mudah. Seluruh syariatnya mudah, toleran, lengkap, sederhana. Bagi siapapun yang Allah disitu memudahkannya. Sangat berambisi maka Rasulullah. Harisun alaikum. Sangat amat sangat keinginannya. Keinginan akan kalian yaitu kalian maunya itu iman, karena agama Islam itu mudah. Sangat-sangat mudah, agama yang lurus, yang hanif, yang tidak mensyaratkan apapun di sana. Kalau dulu sebelumnya kan nanti harus ada pengorbanan. Di saat itu zaman katakan Rasul masih awal-awal lahir itu kalau kurban orang Arab saat itu ya di lingkungan Mekah itu kurban apa unta ya disembelih ya ditaruh di dekat-dekat Ka'bah itu, tapi tidak ada yang makan. Pokoknya kurban ya sudah disembelih, dibiarkan di situ, tidak dimakan, tidak ada yang berani makan. Namanya dikorban ya sudah. Sampai nanti burung pemakan bangkai itu makan. Ketika syariat Islam menjelaskan kurban itu ya dimakan manusianya yang kurban. Tidak sampai itu darah
darah dan daging korban nggak akan nyampe nggak akan nyampe pada Allah. Nah ini yang nyampe ketakwaannya. Nah, tapi zaman jahiliyah itu korban benar-benar disembelih, sudah dibiarkan gitu saja. Ini oposisi gitu ya, makanan unta besar disembelih, dijarno ya, dibiarkan begitu saja, dimakan burung pemakan bangkai. Ya, ini orang mikirnya seperti apa gitu. Makanya Rasul, wah ini sebelum diutus juga mikir merenung bagaimana ya. Bagaimana masyarakat menantang masyarakat seperti ini gimana? Akhirnya ya Rasul sudah disiapkan, jiwanya dan sebagainya disiapkan, kemudian diutus jadi Rasul. Itu pun tidak mudah ya. Menyampaikan walaupun dengan bahasa kaumnya ini tidak mudah. Tantangannya luar biasa. Tidak ada orang yang pertama kali percaya itu ya kecuali Khadijahnya. Kemudian sahabatnya yaitu Abu Bakar Siddiq. Ini yang lain wah menentang. Umar saja saat itu ya, punya agama baru, yang orang yang mengikuti disiksa, ditekan, para budak-budak itu juga gitu. Ya. Nih, nah kita bisa mungkin melihat ya ada film yang sekarang kelihatannya diperbarui, new release ya. Itu dulu pernah saya lihat itu sekitar kalau nggak salah SD ya. SD kelas berapa? Kelas 5 gitu. Film Masjid of Islam. Wah ini itu ya. Filmnya panjang itu. Itu lihat di gedung bioskop bersama-sama teman-teman rame itu. Wah. Ini saat ini ada. Bisa kita cari nih Masjid of Islam nanti itu panjang durasinya. Cuma yang sekarang beda ya. Kalau dulu tuh ketika Hamzah paman Rasul itu ditombak di perang Uhud itu ya kelihatan, karena efek saat itu masih tidak kayak seperti sekarang, karena kan mungkin ya disensor dan sebagainya. Di pas itu nggak diperlihatkan sesudahnya. Nah, maksudnya sesudah tertombak dan sebagainya. Ini masih ada, bisa dilihat. Pernah juga akhirnya saya download, nah saya tunjukkan di kelas itu ya, ditonton bareng-bareng. Nah ini, jadi Rasul ini sangat berambisi, sangat menginginkan keimanan kalian. Jadi sangat menginginkan atas kalian keimanan kalian. Sehingga di sana saya mengubahkan, makanya Rasulullah ya, ini benar-benar ingin sekali. Nah, bil mu'minina raufur rahim. Terhadap orang yang beriman ini amat penyantun ya, dan amat penyayang. Nah, ini sehingga jamaah yang berbahagia ini ya Rasulullah menjelaskan, ada Tabrani meriwayatkan dari Abu Dzar, dia berkata, kami meninggalkan Rasulullah SAW dan tiada seekor burung pun mengempak-ngempakkan sayapnya di angkasa, melainkan dia mengingatkan kami akan pengetahuan dari beliau. Rasulullah bersabda, tiada satu perkara pun yang mendekatkan kepada surga dan menjauhkan dari neraka, melainkan telah dijelaskan kepadamu. Sudah jelas, semuanya jelas. Nah, agama ini mudah sebenarnya. Nah, Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak mengharamkan suatu perkara, melainkan dia telah mengajarkan bahwa dia akan memperlihatkannya dari kalanganmu. Ketahuilah, sesungguhnya aku telah memegang kendalimu supaya kamu terbang meninggalkan neraka seperti terbangnya seekor rama-rama atau lalat. Ini sangat keinginan Rasul dia. Belas kasihan banget terhadap orang-orang yang beriman. Maka sehingga jamaah yang berbahagia ini menjadi suatu pemikiran kita. Kalau mungkin hafal ya dengan ayat-ayat ini, ya, seperti apa pemahamannya, ini benar-benar harus
Ya, seperti itu. Ya, gimana ya? Sangat ingin berarti ya benar-benar belas kasihan terhadap orang yang beriman. Maka di situ Allah menjelaskan kan ya, benar-benar ditunjukkan bagaimana di sana Rasulullah itu sangat-sangat menyayangi dari umatnya, dari kaumnya yang beriman. Nah, ini benar-benar Rasulullah mengajarkan itu. Nah, kalau misalnya kita perhatikan di surah Asy-Syu'ara ya, ayatnya sekitar 215 sampai 217 itu Allah menjelaskan. Nah, di sana tentang perintahnya pada Rasul, wahfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Rendahkanlah dirimu, sayapmu ya, dirimu. Li kepada man orang yang ittaba'aka mengikutimu, minal mu'minin dari orang yang beriman. Ini disuruh gitu ya, rendahkanlah dirimu terhadap orang yang mengikutimu, yaitu orang yang beriman. Fa in asauka maka jika asauka mereka itu mendurhakaimu, ya ini mendurhakai Rasul, fakul, ya, katakanlah inni bari'um mimma ta'malun, sesungguhnya aku berlepas diri, aku tidak bertanggung jawab atas apa-apa yang kalian kerjakan. Ini sampai yang berbahagia, makanya sangat belas kasihan, ingin banget Rasul itu kamu terbang meninggalkan neraka. Ini sebagaimana terbangnya rama-rama atau lalat, kendalikan saja ya, biar cepat terbang, keluarlah dari situ gitu ya. Keinginan seperti itu. Nah, sampai yang berbahagia, ini ayat ini mulai dari anak kecil, remaja, dewasa sampai tua itu di tempat jatuh ya, itu hafal semua. Kalau sudah ada, kalau di sini mungkin ada juga ya, ada yang gitu ya, atau di ya. Ini pokoknya ini apa nih? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Amin. Ini kadang-kadang terus mikir. Dulu nggak mikir, tapi sekarang mikir. Saat ini wong-wongi paham enggak ya maksudnya? Seperti itu. Tiap kali diucapkan, kira-kira paham enggak? Apa maksudnya? Gimana kandungannya? Terus katakan tadi, misalnya tahu azizun 'alaihi ma antum, sangat berat rasa benda seperti apa saat itu. Harisun 'alaikum, yang sangat-sangat diinginkan itu apa? Nah, ini. Maka Rasul terus mengajarkan agama ini mudah, agama ini lurus, agama ini hanif, toleran banget. Sudah silahkan. Ya, tapi ya itu tadi. Kalau mereka mereka mau menerima, ini Rasul berambisi banget supaya kamu supaya memperoleh hidayah. Berkeinginan sekali kamu mendapat hidayah, memperoleh hidayah, bermanfaat padamu, sukses dunia akhirat. Ini harapan yang benar-benar luar biasa. Ini siapa yang berbahagia, makanya terus kita juga harus mikir ya. Kita memang disuruh mikir kan oleh Allah ya. Itu kan banyak nih. Afala taqilun, afala tatafakkarun. Bagaimana, apakah kamu itu enggak mau menggunakan akal, kamu enggak mau mikir. Nah, makanya ayat ini benar-benar ya, ini ya maksudnya. Baik, kita lanjutkan di ayat ke-129. Ini Allah menjelaskan di sini, fa in tawallau faqul hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Nah, ini fa in tawallau,
fa maka in jika. Nah, ya, fa in tawallau, fa maka in jika tawallau, ini orang banyak ya. Tawallau, kalian itu berpaling, mereka berpaling ya. Mereka berpaling, dan jika mereka berpaling, Allah menjelaskan, jika kalian berpaling, umatnya diomongi mereka gelem ya berpaling. Fakul, maka katakan pada mereka, Rasul sudah mengatakan, hasbiyallah, cukuplah bagiku Allah, cukuplah Allah bagiku. Udah itu aja. Hasbiyallah, sudah cukup Allah bagiku. La ilaha illahu, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan, tidak ada yang diutamakan, ya disembah, diikuti, ditaati. Ilah, tidak ada Tuhan. Illa huwa, kecuali cuma Dia saja. Tidak ada ilah selain Dia. Maka fakul katakanlah hasbiyallah, la ilaha illahu. Tidak ada ilah selain Dia, tidak ada Tuhan selain Dia. Tidak ada yang patut ditaati kecuali hanya Dia tok. Alaihi tawakkaltu, alaihi kepadanya tawakkaltu, aku ini bertawakal. Aku bertawakal hanya kepadanya saja aku bertawakal. Wa huwa, dan Dia Rabbul Arsyil Azim, Rabb Tuhan Arsy yang agung. Sehingga di sini jam yang berbahagia, ketika ada umatnya, tadi kan sudah ya, ada Rasul disuruh rendahkan diri, humble, santun, dan seterusnya. Apalagi tadi kasih sayang. Orang yang mengikuti Rasul ini benar-benar sangat, Rasul disuruh oleh Allah, rendahkan dirimu pada mereka yang mengikutimu. Ini jangan sombong dan sebagainya nih. Itu yang dilaksanakan orang beriman. Walaupun kemarin sudah kita bahas juga ya, ketika Rasul diomong macam-macam kok percaya, mereka menyakiti Rasul dengan omongan-omongannya, dengan ucapan-ucapannya. Ini kita tahu ternyata Rasul ya seperti itu, tidak ngurusi isi hati. Ya. Kalau sudah memang berpaling, maka Rasul berlepas diri dari itu tadi, dari siapa saja yang di sana benar-benar memalingkan dirinya. Fa in tawallau, fakul hasbiyallah, cukuplah Allah bagiku. Ini sampai yang berbahagia. Makanya ketika Allah menjelaskan demikian, ya sudah ya. Kamu kalau sudah berdakwah, kamu ingin sekali mereka dapat tunjuk ya. Kalau mereka berpaling ya sudah ya, ini udah, itu semuanya kembalikan ya. Kalau mereka berpaling, apa yang telah kamu bawakan pada mereka, semua apa syariat yang agung, murni, lengkap, menyeluruh, kok tetap saja tidak mau, ya, maka katakan cukuplah Allah bagiku. Jadi agama syariat yang sempurna yang sudah kamu bawa pada mereka sudah kamu sampaikan, kok mereka tetap saja mereka berpaling, fa in tawallau, jika mereka berpaling ya sudah, fakul hasbiyallah, dah cukuplah Allah bagiku. La ilaha illallah, tidak ada ilah lain Dia. Allahumma yang maha mencukupi. Dan kemarin kan kalau kamu takut miskin disuruh berlepas diri kan itu ya. Kalau kamu miskin ini karena perdagangan, kalau mereka tidak beli kan juga miskin nantinya. Ini cukuplah, Allah akan membuat kamu kaya, menjadikan kamu dikayakan dengan karunia-Nya. Di ayat berapa kemarin sudah kita bahas. Maka ini tadi, kalau mereka berpaling ya sudah, hasbiyallah, la ilaha illahu, alaihi tawakkaltu, padanya aku bertawakal. Sehingga kalau di sini sudah seperti itu, Allah yang mencukupi apa saja. Nah, ini Rasul kan pernah diboikot yang luar biasa saat sebelum hijrah kan, diboikot, pergi ke bukit di gunung di sana, pokoknya
harus putus, macam-macam lah di boikot itu. Sudah sampai ya kesulitan sekali. Makan juga perdagangan juga dibatasi, macam-macam dibatasi. Itu ya tetap berkeinginan kuat agar umatnya itu iman. Makanya kemarin sempat saya sampaikan, dulu pernah saya itu wadul pada seorang ulama ya. Ini al-mughfirlahu ya. Ini luar biasa. Beliau menyarankan kalau sampean berhenti dari menyampaikan itu, kamu sampean putus asa dari itu, berarti sampean tega membiarkan saudara-saudara sampean ini masuk ke neraka. Ya sudah, akhirnya terasa dikuatkan lagi untuk bergerak terus ya, untuk berjuang ya. Maka di sini ternyata ya, Rasul hal yang sama juga, sangat berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat berambisi, sangat ingin sekali kamu itu menjadi orang yang beriman. Kalau mereka berpaling ya sudah, seperti tadi fa in tawallaw faqul hasbiyallah. Kalau mereka berpaling ya sudah, katakanlah saja cukuplah Allah bagiku. Sudah, Allah Maha Kaya, Allah akan Maha mencukupi segalanya, sudah Allah memberikan karunia-Nya. Alaihi tawakkaltu, kepadanya aku bertawakal. Sudah. Jadi seorang yang beriman benar-benar ya hanya bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala saja. Allah yang memiliki Tuhan di barat, Tuhan di mana saja, pokoknya seluruh langit dan bumi. Itu kemarin kan sempat saya share itu doa iftitah ketika sholat tahajud itu. Ini anta rabbus samawati wa man fihin. Engkau adalah Rabb. Allahumma lakal hamdu ya. Engkau adalah Rabb. Ini Rabb, pencipta, pemelihara, pengatur seluruh langit dan bumi dan apa yang ada di sekelilingnya. Anta qayyimus samawati dan seterusnya ya. Anta nurus samawati. Ini engkau adalah pemberi cahaya. Rasul menjelaskan semua alam ini dulu ciptakan gelap. Nah, Allah yang memberikan cahaya itu. Ya sudah. Nah, kalau ini tadi, kalau ada macam-macam, minta saja perlindungan dengan Allah. Maka cukuplah Allah sebagai pelindung. Ada hasbi Allah diatakan nikmal maula wa nikman nasir. Sebagus-bagus maula, sebagai pemimpin pelindung, wa nikman nasir sebaik-baik penolong. Pelindung dan menolong Allah sudah. Ini. Wa huwa rabbul arsyil azim, dan dia adalah Rabb arsy yang agung. Jadi dialah Rabb arsy yang agung, dia pemilik pencipta segala perkara. Tidak ada Tuhan selain dia. Dia adalah pemilik arsy yang agung. Nah, ini arsy itu adalah makhluk Allah yang agung, yang merupakan atap bagi segala makhluk, bagi segala ciptaan berupa langit, bumi, dan apapun yang ada di dalamnya, dan apa saja yang di antara keduanya. Semua itu di bawah arsy dan takluk di bawah kekuasaan Allah Ta'ala. Di pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu, kekuasaannya menembus segala perkara. Ini nikmal maula ya, sebagus-bagus maula pelindung. Segala perkara apapun sudah. Maka tadi alaihi tawakkaltu ya, kepadanya aku bertawakal, wa huwa rabbul arsyil azim, dan dia adalah Rabb arsy yang agung. Nah, ini Imam Ahmad meriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab, dia berkata, ayat Quran yang terakhir diturunkan ialah ayat yang berbunyi, sesungguhnya telah datang kepadamu seorang dari golongan kamu sendiri. Ini Ahmad meriwayatkan dari Ibad bin Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, dia berkata, Al-Harith bin Huzaimah datang membawa dua ayat terakhir dari surah Al-Bara'ah. Sesungguhnya telah datang pada ini dua tadi surat 128 dan 129 ayatnya. Nah, ini. Nah, jamaah yang berbahagia ini, kalau kita sudah memahami ini, ketika umatnya ini berpaling ya,
berpaling ya, nggak mau mereka melengos, mereka diomongi juga nggak tidak menggubris ya, tidak memperhatikan ya. Ini sudah tinggal itu aja, katakan cukuplah Allah bagiku, itu aja. Makanya dalam ayat ini sangat-sangat dalam ya. Bagaimana ketawakalannya Rasulullah ya. Ini bagaimana Allah memberi hiburan terhadap dengan ayat-ayatnya dari tekanan-tekanan kaumnya. Ini. Jadi apapun yang di sana beliau memulai dengan permulaan yang bagus, mengakhirinya pun juga dengan bagus. Maka kalau kita renungkan ya dengan ayat-ayat yang ada di 2 ayat terakhir ini, apapun tugas kita, yang penting tugas kita hanya menyampaikan, itu aja sudah sampaikan saja dengan yang terbaik. Metode apa, nah, zamannya mungkin ya. Tapi kalau kita renungkan lagi ya tetap harus membaca ya, harus membaca. Walaupun pakai komputer, gitu. Kan ada tulisan, nggak mungkin kalau tiba-tiba tulisan yang banyak masuk diri, nggak mungkin ya. Atau dengan ya pokoknya ya harus membaca itu tadi, Iqra, karena perintah pertama-tamanya Iqra. Sekecepatan apapun membaca ya sebatas dimensi kita manusia. Dimensi kita manusia 1 lembar berapa? Kan Rasul juga menjelaskan itu. Ya Rasul, saya itu bisa menyelesaikan Quran dalam waktu sekian sampai 1 hari bisa selesai. Maka sampai saat itu Rasul menjelaskan, kalau seorang manusia membaca Quran kurang dari 3 hari, maka itu nggak paham. Maksud seluruh Quran 6.236 ayat itu dibaca dalam waktu kurang dari 3 hari, jelas nggak paham, itu aja. Pokoknya 3 hari lah minimum. 3 hari itu udah, itu paling mentok. Ya, bisa dibaca 1 bulan, pokoknya kalau kurang dari 3 hari nggak paham. Nah, bagaimana kalau hanya sehari selesai? Ya kalau kita uji pakai laptop ya, atau mungkin sekarang yang teknologi yang ada sekarang AI, suruh baca seluruh Quran yang itu 6.236 ayat itu berapa huruf itu, paling bacanya sekian detik selesai. Tapi manusia bukan mesin. Nah, jadi membacanya harus pelan-pelan, tidak mungkin secepat itu. Nah, ini pernah saya tanyakan itu, saya uji. Coba ini baca berapa detik kamu bisa menyelesaikan ini? Cepat. Berapa hurufnya? Pas dia hurufnya. Ya memang mesin ya. Ini kalau manusia normal baca berapa? Membacanya seperti apa? Membaca seperti orang baca novel yang itu kira-kira dia paham. Oh, nanti sekian jam, sekian menitnya, ada sekian hari, kan jumlah totalnya sekian. Nah, makanya Rasulullah menjelaskan kalau manusia menyelesaikan Quran dibaca kurang dari 3 hari, itu nggak akan paham. Tidak sempat mikir bagaimana kecepatannya baca ya, tidak sempat mikir. Nah, ini jam yang berbahagia, makanya ya kita harus baca pelan, nanti dipikir. Maka Rasul ketika sholat pun juga itu dalam hadis dijelaskan, ketika membaca surat kadang berhenti, kadang ada sesuatu di situ, ada yang menangis juga. Memang ada ya, kalau kita sarankan juga ada. Ini Imam Masjidil Haram ketika baca kok ternyata tengah-tengah nangis, ada kan di rekaman kan ada itu, kok bisa ya situ ketika dia baca dia paham ya nangis. Kalau dia misalnya di situ ada ancaman berarti dia mohon perlindungan. Kalau ada ayat di situ pemohon ampun, dia mohon ampun juga. Nah, ini sehingga jam yang berbahagia ini
siapapun di situ ya. Ini Rasulullah benar-benar ingin umatnya itu iman, umatnya itu memperoleh berkah, memperoleh keselamatan. Ya, ini benar-benar sangat harisun alaikum tadi ya, sangat-sangat berambisi, sangat pokoknya itu. Ya. Tapi kalau memang sudah disampaikan benar-benar kok berpaling ya sudah. Hanya fakul hasbiyallah. Katakan sudah cukuplah bagiku. Ya. Nah, jamaah yang berbahagia, ini termasuk ini sudah akhirnya. Ternyata ini ayat terakhir pas 30 hari selesai satu surat. Ini ya kita nggak tahu ya, kita kemungkinan juga skenario Allah buat kita ya. Kita pelajari ayat demi ayat dari awal sampai akhir, ternyata ini adalah akhir dari surah Al-Baqarah dan tepat 30 hari selesai. Nah, jamaah yang berbahagia, makanya ini ada itu juga ya. Kemudian Umar berkata, jika surat itu terdiri dari 3 ayat, niscaya aku akan menjadikan dalam satu surat tersendiri. Ya, ini ayat Al-Baqarah atau Bah ini, karena begitu pentingnya surah Al-Baqarah ini. Surah Al-Baqarah akhir seperti apa lah itu. Yang penting harus disampaikan, harus benar-benar ingin dengan berbagai macam cara metode, ingin supaya orang-orang yang mendengarnya, ingin supaya orang itu mendengar, orang itu yakin, percaya, iman, dan nantinya benar-benar iman yang benar, dan akhirnya masuk surga. Tadi kan sudah ketahuilah ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah memegang kendalimu supaya kamu bisa terbang meninggalkan neraka, seperti terbangnya seekor rama-rama dan laratan cepat gitu ya, pergi diusir ya dari neraka, supaya selamat dipegang. Nah, ini jemaah yang berbahagia ya, mudah-mudahan dari surat ini kita ingin ya, Allah memberikan kita ya taufik, hidayahnya, pertolongannya, ya, karunianya, agar kita benar-benar ya itu tadi, karena memang kepunyaan Allah ya, segala puji, segala karunia, segala taufik, ya, pertolongan semua milik Allah. Kita ingin itu, kita ingin mendapatkan pertolongan, taufik, hidayahnya, maunahnya, sehingga kita nanti ya ingin ridhonya pula, sehingga kita dengan ridhonya pula nanti bisa dipertemukan di Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, jamaah yang berbahagia, kiranya ini yang bisa kita bahas di hari ini di surah Al-Baqarah terakhir ini. Mari kita akhiri dengan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah, amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.